Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. MSPMI. 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 JCM, terima kasih. Kembali kita melakukan kegiatan komunikasi yang produktif dalam bentuk workshop. Yang kedua, terima kasih juga telah empati terhadap kejadian bencana alam ya, di Indonesia beberapa minggu yang lalu, terutama di Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan memang cukup dahsyat ya. Banyak korban jiwa dan juga banyak sekali rumah tempat tinggal hilang. Dan saya pun di FSPMI sudah melakukan instruksi kepada anggota untuk menggalang dana ya, dana solidaritas untuk kita membantu meringankan beban mereka. Dan saya sedang mempersiapkan mungkin dalam 2-3 minggu ke depan, 1 minggu lah ya, kita akan kirimkan personal. Kami punya yang namanya Garda Metal ya, adalah pilar organisasi untuk diberangkatkan ke sana membantu, karena pasca banjir ini membersihkan rumah-rumah itu yang butuh tenaga. Baik, kawan-kawan semua anggota FSPMI, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Memang target kita di Waisan 100 orang ya, 150, dan ini anggota kami dari Karawang, Purwakarta, dan Jakarta masih dalam perjalanan. Ya, mudah-mudahan nanti peserta akan sesuai dengan kuota kita. Kawan-kawan semua, workshop ini ya memang didesain oleh SPMI karena mayoritas ya anggota kita SPMI awal-awal dulu adalah perusahaan-perusahaan Jepang. Saya hari ini yang ke-13 tadi sudah disampaikan ya, saya hampir ikut di 10 ya, di 10 kali kegiatan ini, dan memang ini kelihatannya sederhana kawan-kawan semua ya, kelihatannya biasa, tapi saya ingin mengatakan, saya ingin memastikan justru itu yang substantif bagi kita ya. Kita bekerja di perusahaan Jepang di negara kita ya, teman-teman serikat Jepang ya, yang memang mereka juga perusahaan-perusahaannya di negaranya, di pusatnya sana, ingin mengkomunikasikan ya, ingin mendiskusikan bagaimana konteks hubungan industrial ini. Dulu saya mengatakan, ya kebetulan saya juga kerja di Mitsubishi ya, dan hadir juga 3 orang PUK ya. Secara kultur antara Jepang dengan Indonesia, saya mengatakan hampir sama, bahkan bisa sama, tentang sopan santunnya, tentang tata keramanya, tentang itu hampir sama ya. Nah, maka kesamaan-kesamaan inilah kita coba untuk mendekatkan supaya dalam membangun hubungan industrial itu bisa terwujud. Ada 2 yang dulu saya selalu mengatakan bahwa Jepang itu dulu budayanya adalah senioritas. Di perusahaan saya dulu di Mitsubishi, dan saya yakin tempat kawan-kawan pun dulu ya, untuk jabatan leader, foreman, supervisor, manager itu pasti diambil dari yang senior. Itu dulu. Ya, jadi senioritas itu betul-betul. Memang Jepang sangat menghormati para seniornya karena udah kontribusi banyak. Itu yang pertama, ya. Dulu, ya. Dan yang kedua, Jepang itu secara umum taat terhadap aturan, regulasi. Nah, maka 2 hal inilah yang kita mencoba untuk bagaimana bisa seperti itu. Ada juga beberapa perusahaan Jepang yang dalam hal regulasi mungkin entah pemahamannya entah. Maka forum-forum ini kita coba diskusikan. Nah, untuk itu kawan-kawan semua, memang
sejarah daripada workshop kita ini sebetulnya usulan waktu itu para senior FSPNI ya dengan GCM bertemu, maka melakukanlah kegiatan semacam ini. Umur SPNI berapa sekarang? 27 tahun. Sementara workshop dengan GCM ini kan baru 13. Artinya berarti kurang lebih setelah 11-12 tahunan SPNI ada, baru kita ketemu dengan ini. Nah, kawan-kawan semua, hari ini ya, teknologi begitu cepat, ya. IT begitu cepat. Nah, maka tema workshop ini tetap kita membangun konstruksi harmonisasi. Kenapa? Karena sekarang realitas yang kita hadapi, ya, dulu mayoritas dikerjakan oleh manusia. Hari ini, ya, robotisasi, bahkan otomatisasi dan seterusnya itu menggerus, ya, manusia-manusia itu. Nah, kita sebagai serikat pekerja, ya, sebagai union, ya, untuk bagaimana ini? Nah, maka tentu dengan kegiatan workshop ini, ya, kita berkomunikasi langsung, diskusi langsung dengan kawan-kawan serikat pekerja Jepang. Tentu ini harus kita kita tingkatkan. Karena substansi kita sebagai serikat adalah bagaimana tentang kesejahteraan buruh itu sendiri. Pada teman-teman yang baru datang, ini di tengah masih kosong. Siapa? Tolong Bu yang di pojok, ini tengah masih ada yang kosong. Ini ada masih banyak yang baru datang. Oke, saya lanjutkan. Memang temanya selalu hampir sama, tapi dinamika, dinamisasi, perkembangan itu berubah kawan-kawan. Saya yakin kita sekarang mengalami itu. Modernisasi, ya, otomatisasi, komputerisasi, ya, itu mengalami itu sekarang. Nah, maka kenapa saya sebagai presiden terus, ya, dengan GCM, ya, workshop ini kita coba pertahankan. Memang kalau melihat tema hampir sama dengan tema-tema sebelumnya, tapi substansinya adalah kita sesuai dengan perkembangannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu, ya, di internal kita juga kan kepengurusan silih berganti. Ya, saya yakin yang hadir hari ini, walaupun PUK-nya sama dari perusahaan yang sama, mungkin orangnya sudah berganti. Nah, untuk itu sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa workshop ini, ya, menjadi sangat penting kawan-kawan. Kita mendapatkan nanti informasi, ya, mendapatkan materi dari sumbernya secara langsung. Bahkan beliau juga GCM juga mengajak, ya, pengurus unit kerja, ya, PUK kalau di kita hadir. Tadi sudah diperkenalkan, ya, dari beberapa perusahaan besar. Kawan-kawan, itu pesan saya. Saya minta kawan-kawan bisa menyerap, ya, kawan-kawan bisa mengambil dan nanti bisa diimplementasikan di PUK masing-masing. Maka sesi nanti ada diskusi, ya, kawan-kawan harus banyak. Ya boleh saja nanti misalkan kok Saco di tempat saya misalkan ada hal apa, silakan. Inilah forumnya. Ya. Yang kedua, kawan-kawan semua, pagi ini memang kita sesi khusus internal kita, ya, union. Nanti di sesi kedua setelah makan siang, nah, saya minta, ya, saya sebagai presiden mengingatkan, tolong, ya, juga tidak kalah penting, bahkan sangat penting, karena nanti sore itu, siang itu tripartit. Ada beberapa manajemen, ya, mungkin Saco-Saco di antara kawan-kawan juga hadir, ya. Pemerintah juga nanti akan hadir, ya. Maka situasi hari ini, ya, contoh yang sedang kita tunggu hari ini dalam perjuangan kita tentang upah UMK.
saya telepon HP saya dari pagi ya, kawan-kawan DPW semua mayoritas pada telepon bagaimana nasib UMK kita. Nah, karena gini ya, hari ini teman-teman daerah aksi boleh ya, aksi silakan sebagai mengawal isu ya. Tapi saya pastikan gubernur, bupati, wali kota tidak akan berani mengambil satu keputusan. Kenapa? Karena masih menunggu RPP ya, rancangan peraturan pemerintahnya yang sampai detik ini masih belum ditandatangani. Kenapa? Karena kita melalui KSPI, SPM di dalamnya tidak setuju. Saya katakan tidak setuju dengan indeksnya yang hanya di 0,3 sampai 0,8. Bahkan kita sudah dengar angka yang diminta oleh Apindo untuk UMK 2026 itu hanya kisaran di angka 3,5%. Oh, itu kita tolak. Nah, maka kawan-kawan yang bisa lakukan hari ini ya berdoa, dan sekaligus kalau memang DPW-nya atau KC yang menginstruksikan ASI ya silakan. Tapi untuk menjaga isu ya. Dan saya bersama Presiden KSPI sedang menunggu ya kabar kapan dipanggil ke istana seperti tahun 2024 kemarin untuk UMK 2025 ya. Harapan itu masih ada, potensi peluang itu masih ada, karena sampai detik ini RPP masih belum ditandatangani ya. Kenapa Bu Presiden seperti ini? Saya ingin mengatakan inilah situasi transisi ya, transisi. Putusan MK 168 kasih waktu 2 tahun sedang berproses, maka kita sekarang tetap berpegang kepada putusan MK 168 di mana masih Presiden Republik Indonesia masih punya kewenangan untuk mengambil diskresi ya. Setelah itu baru nanti kita daerah-daerah bergerak seperti tahun-tahun kemarin. Harapan saya kawan-kawan bisa sampai selesai, dan harus sampai selesai ya, karena nanti setelah makan siang pun tidak kalah pentingnya justru nanti ada dari dari sacok kita ya, sacok kawan-kawan juga ada yang hadir, dan government memang saya sudah coba komunikasi Pak Menteri kemarin ada kegiatan di Jogja ya, Yogyakarta, tapi saya berharap beliau bisa hadir. Kawan-kawan semua, demikian ya, sebagai penghantar diskusi workshop kita hari ini dengan kawan-kawan dari Jepang ya. Ini yang hadir kawan-kawan terus yang memang sama ya, wilayahnya Karawang, Bekasi, Purwakarta, Tangerang, dan Jakarta, Bogor ya. Demikian kawan-kawan, selamat mengikuti workshop. Dan saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.